lanjut ya. Ini review lagi ya untuk Toyota Avanza, tapi kalau yang versi kali ini adalah versi Cree XHP 50 second generation ya. Kalau yang sebelumnya adalah Avanza Xenia GL3 H4. Nah, sekarang adalah review H4 Cree ya. Apa sih bedanya? Jadi kalau yang tadi adalah 3 warna ya, bisa 3 warna, jadi bisa berubah warna di low beamnya, putih, putih kuning, kuning. Nah kalau ini cuma satu warna. Apa sih bedanya ya? Satu warna dengan 3 warna. Jadi kalau 3 warna bisa berubah warna, kalau ini satu warna cuma 5500 Kelvin. Kalau yang tadi sebelumnya adalah bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa putihnya itu 6000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Jadi bedanya di situ. Nah, bagus mana? Dua-duanya bagus, kita rekomendasi ya. Kalau ini satu warna, saya sih lebih prefer kalau satu warna heavy duty ya untuk di headlamp. Jadi bisa diajak untuk kerja berat. Seperti itu. Dan ini bisa diservis ya. Servis ini dalam arti maksudnya kalau chipnya mati kita bisa replace, kita bisa cabut chipnya, kita bisa ganti seperti itu ya. Kalau 3 warna sih kayaknya bagus buat di fog lamp ya. Kalau di headlamp tetap warna putih ya, to the point. Kalau saya sih merekomendasi seperti itu. Tapi kalau Anda mau yang versi 3 warna di headlamp juga boleh juga, nggak masalah intinya gitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau headlamp pakai Cree, saya sih lebih merasa dia bisa diajak kerja berat ya, karena temperatur kerjanya chip Cree itu tinggi loh, tinggi. Ya, warnanya cuma satu warna aja. Anda mau matikan, nyalakan lagi ya warnanya cuma begini aja, putih kuning ya, 5500 Kelvin. Bayangan gelapnya kecil ya, satu syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Ini levelnya 30 watt, 3100 lux. Ya, kedua stabil, pasti stabil, saya jamin. Ketiga adjustable, udah pasti adjustable ya. Bisa di setting arah jam 11, jam 12. Habis ini akan kita kalibrasi juga ya, karena ini akan kita kirim adjustable ya. Keempat serviceable, udah pasti. Kelima bayangan gelap kecil, betul, saya jamin kecil. Nah ini kita akan coba nyalakan bayangan gelapnya ya. Bayangan gelapnya kecil bro, makin kecil makin bagus sebenarnya. Lihat di tembok, makin kecil makin bagus tuh, kecil dan tidak terlalu gelap ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin gelap makin jelek, makin merugikan Anda ya. Tidak storing saya jamin ya. Bolam ini tidak mengganggu radio atau komponen kerja elektronik mobil lainnya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, klipin baru pasang karetnya. Nah ini karetnya dipasang. Nah ini syarat 7 adalah soal pendinginan. Nah Anda lihat kalau yang GL3 dia lebih tinggi lagi sebenarnya dari yang versi ini, tapi dia diameternya agak kecil. Nah ini diameternya agak gede. Nah tapi tetap pas pada saat pemasangan ini heatsinknya ini masih kelihatan. Jadi angin masih bisa berputar, kipas angin berputar, masih nembus, masih bisa keluar ya. Jika kalau tertutup semua, sama dengan kipas angin itu nggak ada fungsi sebenarnya ya, nggak ada fungsi. Kenapa? Karena angin nggak bisa tembus, angin nggak bisa tembus bro ke dalam ya. Jadi misalnya kalau yang LED-nya ininya tertutup full ya, ininya tertutup full atau tertutup oleh karet, jadi kipas angin mutar, angin itu tidak bisa tembus. Jadi makanya Anda megang dari belakang berasa anginnya kok ke belakang. Padahal itu bukan gara-gara kipas anginnya sedot keluar, tapi karena nggak tembus. Ya, nggak tembus itu kenapa? Karena dia tidak mempunyai sirip-sirip, nggak punya kisi-kisi. Saya udah bilang pendinginan itu penting, kisi-kisi makin banyak makin bagus, makin gede makin bagus, makin tinggi ininya makin bagus. Ya, seperti itu. Jadi kipas memakan bagian segini, ini pendinginan makan bagian segini. Makan pendinginan bagian segini itu sudah tertutup oleh karet, jadi cuma sisa ya ininya aja nih ya. Nah kalau ininya makin lebar ya tentu makin bagus, intinya seperti itu ya. Pendinginan ini juga sudah menggunakan double cooper PCB ya, adjustable. Intinya pemasangan tinggal PNP ya, ini sudah dirajut oleh nilon juga ya, driverless, jadi Anda nggak usah pusing-pusing ngikat driver, tinggal colok aja ya. Tidak storing ini juga termasuk dalam arti lampu indikator high beam itu ini nyala ya. Saya belum pernah dapat laporan penjualan ini pemasangan, Pak, lampu indikator high beam saya nggak nyala. Sampai saat ini semua belum pernah ada report, berarti bagus gitu ya.
Nah, itu juga termasuk kategori dalam arti storing. Misalnya kalau storing berarti drivernya itu nggak bagus. Nah, nggak bagus jadi indikatornya itu nggak nyala, makanya kenapa dia sistemnya bypass. Kenapa? Ada hubungannya dengan common ground, common positif. Ini LED ya, bisa dipasang ininya begini. Dibalik pun bisa. Ya, ada LED yang nggak bisa dibalik loh. Ya, jadi common ground, common positif bisa. Ya, dan ini tidak putus, kita sambungan begini, high beam bisa. Ada LED yang harus putus dulu low beamnya, baru setrum high beam masuk, baru dia mau high beam. Tapi ini bisa. Ya, jadi ini support untuk mobil, semua mobil di Indonesia. Jadi Anda beli ini tinggal pasang, tinggal PNP. Intinya itu aja. Ya, ini untuk Toyota Avanza. Jadi untuk tipe H4 saya rekomendasikan dua macam, GL3 itu 3 warna, dan Cree itu satu warna 5500 Kelvin. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Silakan Anda pilih mana yang menurut Anda paling cocok dan sesuaikan budgetnya. Karena harga pun berbeda, lebih murah yang 3 warna. Kalau yang Cree ini agak lebih mahal, tapi saya yakin bisa diajak kerja berat, heavy duty. Ya, karena temperatur kerjanya tinggi. Itu ya, karena LED itu musuh di panas. Ya, semua sama, full adjustable juga. Ya, full adjustable, dan ini replika 1:1 sama seperti halogen payungnya ya. Anda harus cari mangkok payungnya yang seperti ini sama seperti halogen, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, seperti itu. Saya hanya bisa memaksimalkan, memang tidak semaksimal kalau Anda pakai halogen cut off-nya, karena reflektor mobil Anda diciptakan untuk halogen. Saya hanya bisa memaksimalkan, membuat outputnya lebih padat. Levelnya dia memang cuma di 30 watt ya, 30 watt 3100 lux, tidak bisa lebih. Dan syarat keduanya dia stabil, jadi tidak ngedrop. Intinya itu ya. Saya rasa cukup reviewnya. Jika Anda ingin bertanya bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Abis ini sebelum kita bungkus akan kita kalibrasi dulu. Sebelum kirim kita akan kalibrasi. Apa yang dikalibrasi ya, cut off-nya akan kita papas sedikit supaya outputnya lebih keluar. Karena fungsi dari payung ini sebenarnya kan untuk, namanya juga cut off, jadi membatasi cahaya, patternnya dibatasi. Nah, makanya jangan terlalu menutupin juga ya, merugikan sebenarnya ya. Jadi agak kita buka.